Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana cara setting atau mixing ketika acara Elektron atau Elektron Plus. Jadi sebelum acara dimulai, kita pastikan dulu semua channel mixer dalam kondisi aman, terutama fader, aux, kemudian EQ-nya setting low, mid, high kita pastikan, dan juga aux-nya. Ketika teman-teman beli mixer baru, sebaiknya untuk kabel snack yang biasanya disambungkan ke panggung itu kalau bisa pakai kabel jumper. Jadi untuk SLR tertancap pada kabel jumper, kemudian untuk kabel snacknya disambungkan ke kabel jumper tersebut. Untuk aux dan juga grup, aux grup dan juga XLR kalau bisa seperti itu. Jadi itu untuk menghindari supaya soketnya tidak lodo atau longgar, karena terkadang ketika kru melepas soketnya itu ada yang hati-hati, ada yang kurang hati-hati atau ngawur, sehingga menjadikan soketnya jadi longgar. Itu bisa menjadi trouble pada saat mixing. Itu tipnya. Jika semua channelnya aman, maka untuk mixing bisa dilakukan dengan lancar. Tetapi kalau ada channel yang bermasalah, sebaiknya kita tandai dulu mana yang bermasalah. Mungkin kalau ada waktu senggang baru diserviskan. Jadi ketika tidak ditandai, pada saat mixing jadi pusing sendiri karena trouble itu tidak terselesaikan. Seperti ini kita lihat di video ini, seorang operator yang memindah-mindah jack karena ada channel yang trouble. Kemudian di musim hujan saat ini, sebaiknya ketika loading, junction box atau box necknya itu dikasih plastik untuk menghindari basah atau kehujanan. Atau misalkan sudah terlanjur kehujanan, bisa menggunakan hair dryer yang biasa dipakai untuk rambut itu untuk mengeringkan. Biasanya kalau yang basah di dalam soketnya nggak ketahuan, itu bisa menyebabkan noise, biasanya kayak dengung seperti itu. Jadi dipastikan dulu semuanya aman, pasti mixingnya berjalan lancar. Biasanya pada perangkat Elektron Plus itu musisinya biasanya gitar, keyboard, terus kemudian kendang biasanya ada takdut sama kempolnya 2. Untuk gitar settingannya cukup flat saja. Flat itu artinya posisi EQ ada di jam 12, jadi lurus ke atas semua, itu flat. Kalau gainnya menyesuaikan saja. Gain biasanya kalau gitar itu gainnya kecil, jadi di secukupnya. Yang jelas gain jangan sampai melebihi jam 2. Ketika gain sudah melebihi jam 2, berarti mixer itu sudah batas maksimal. Kalau bisa kita turunkan maksimal jam 2.
Kemudian keyboard juga sama, settingannya flat aja, cuman keyboard itu biasanya terlalu over. Jadi volume dari input keyboard itu biasanya sudah tinggi, supaya suara yang keluar di recording atau rekaman itu tidak pecah. Hasilnya itu bisa kita pakai tombol pad. Biasanya kalau ada fasilitas tombol pad itu untuk mengecilkan atau mereduksi, mengurangi gain. Kita lihat kalau misalkan di potensiumnya gain belum dibuka tapi sudah klip atau sinyalnya sudah mendekati merah klip, lebih baik kita tekan pad saja supaya gainnya turun dan kita bisa setting gainnya, jadi inputnya tidak terlalu besar. Kemudian setting di kendangnya, dudnya. Untuk dud biasanya low-nya yang ditonjolkan, jadi subwoofernya, dan juga sedikit mid atau high untuk kerutukan bahasanya anak teman-teman dari kendang. Itu sebaiknya juga maksimal jam 2, gainnya jam 2, low-nya jam 2. Kalau teman-teman di set fill-nya pakai crossover, untuk low-nya mungkin bisa ngeboost di subwoofernya crossover. Kalau dari mixernya batasnya jam 2 itu sudah maksimal, tidak boleh ditambah lagi supaya mixernya awet dan suaranya tidak pecah. Kalau tak itu dominan middle. Kalau midnya menyesuaikan permintaan tukang kendang karena beda-beda. Kalau low ya juga secukupnya. Cuman seringkali kendala di lapangan kalau set feel-nya itu 15.2, kemudian tweeter atau subwoofer single atau double, taknya kurang terdengar nyaring atau kurang menonjol. Itu teman-teman ada yang pakai di atasnya tweeter itu ditambah middle, ditambah satu speaker middle, yang gunanya untuk supaya bisa menonjol karakter karakter taknya. Ketika karakter tak menonjol biasanya itu pemain kendangnya seneng, karena untuk memainkan jadi lebih ringan atau tidak ngoyo. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing rental ya, bisa ditambah bisa tidak, semuanya kembali ke biaya operasional sewa dan selera masing-masing rental atau operator. Kemudian sekarang ini di elektron terutama kendang biasanya ada yang pakai MIDI. Sekarang lagi eranya simpatik ya, yang simpatik orkes yang pakai kendang MIDI. Ciri khasnya itu settingannya flat aja, flat semuanya lurus ke atas jam 12, gainnya menyesuaikan, kemudian
ada 2 kempul, satunya agak kumel, plak, satunya lagi tung. Kalau plaknya itu gampang setting, kalau tungnya itu agak susah karena seringkali rawan feedback. Jadi menyesuaikan saja sesuai dengan permintaan pemain kendangnya, seperti itu. Kemudian vokal pastikan untuk efeknya normal. Kendala yang sering terjadi di lapangan, terutama efek alesis, itu biasanya efeknya adaptornya rusak. Itu seringkali jadi nggak normal untuk bunyi yang dikeluarkan, kadang keluar efeknya, kadang tidak. Itu yang sering terjadi di lapangan. Kemudian untuk vokal bisa dikasih flat saja, yang penting dari panggung untuk kontrol vokal dan set fill kiri kanan aman dari feedback. Kalau bagusnya menurut saya polosan saja tanpa efek, tapi ada beberapa vokal atau penyanyi yang kadang-kadang set fillnya minta dikasih efek. Kalau set fill dikasih efek, resikonya lebih ke rawan feedback pastinya. Itu pandai-pandai seorang operator untuk memotong frekuensi supaya tidak feedback untuk mic vokalnya. Kemudian melodi juga sama seperti efek, biasanya ketika adaptornya tidak original, itu juga bisa menyebabkan noise, kadang dengung, kadang MC, atau kadang tiba-tiba mati sendiri atau hilang sendiri, atau ada suara-suara yang aneh seperti itu. Tergantung dari pemain melodinya ngaku atau tidak kalau perangkatnya lagi trouble. Kemudian untuk keyboard dan kendang tadi belum saya sampaikan. Jadi keyboard sama kendang itu kalau bisa jangan terlalu keras ya. Jadi seringkali karena pemain kendangnya itu pemain kafe, sehingga mungkin telinganya lebih sudah lelah sehingga tidak bisa membedakan suara enak dan pelan. Itu seorang operator harus punya ukuran ya. Kalau mengikuti pemainnya bisa kacau settingannya. Jadi set fill itu tujuannya untuk mengontrol suara, untuk mengenakan musisi ketika dia memainkan alat musik. Jadi tidak untuk keras-kerasan. Ketika set fill terlalu keras, maka FOH-nya bocor, jadi tidak bisa disetting, bisa feedback kemana-mana. Jadi ketika sudah berniat menjadi operator, itu harus mempunyai ukuran suara sesuai dengan kapasitas mixernya. Jadi untuk mixer yang mulai 8 atau 12, 16, 24, 32, 40 itu per masing-masing produk itu ada kualitas preamp, dan kualitas preamp itu mempengaruhi
kualitas bunyi atau kualitas suara, seringkali operator tidak mengetahui kualitas preamp itu sendiri, sehingga ketika pada saat MP3 suaranya sangat keras atau lantang, ketika dipakai mikrofon suaranya jadi agak melempem atau kurang maksimal. Itu ya karena disebabkan kualitas preampnya yang kurang bagus. Dan memang kembali lagi dari sisi harga menentukan kualitas. Ketika gain sudah jam 2, aux jam 2 tidak perlu dipaksakan, sebaiknya volumenya turun, negosiasi dengan pemain supaya FOH-nya, outputnya bisa clean atau bersih. Ketika di panggung terlalu keras, maka FOH-nya bisa bocor. Ketika FOH-nya bocor, akhirnya hasil recordnya jadi tambah nggak karu-karuan, jadi tambah banyak feedback, atau mungkin bisa jadi distorsi atau suaranya pecah. Jadi ketika teman-teman ada yang trouble di channelnya, ditandai. Kalau nggak ditandai itu menjadi problem yang memakan waktu kalau setting di lapangan. Dan operator juga berani mengambil keputusan atau berpikir cepat ketika ada terjadi kendala di lapangan. Misalkan dari kemampuan alat segitu sudah klip nggak mampu untuk panggungnya, maka harus diturunkan, negosiasi dengan para pemainnya supaya outputnya bisa clean atau bersih. Kita lihat di layar display LED itu menunjukkan hijau ya, belum ada yang merah, jadi headroomnya masih terjaga. Headroom itu adalah ibaratnya orang itu bernafas, belum batas maksimal. Di sini karena dangdut menggunakan keong box SOS punyanya Edison Gajah, middle-nya ada 4 dan kemudian ada 2 high. Ketika LED indikator menunjukkan seperti itu, jadi headroomnya masih aman, tidak sampai merah. Oke, nah ini kempolnya, kemudian tak, dut, MIDI, keyboard, gitar. Ini set filenya menghadap ke samping satunya menghadap ke depan. Untuk mic wireless sebaiknya dikasih hardcase supaya ketika jatuh aman.
Dan kalau bisa di kabelnya itu dikasih label supaya mana yang bermasalah. Jadi ketika dimasukkan ke atau ditancapkan ke junction box A, di mic-nya juga A. Oke, itu saja, semoga membantu teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.